Tong pasea canggih acan di beredar geus pasea. Halo. Hiji-hiji ya mun dahar teh ngantri. Ya lihat yang apa pasea teh si Luna jeung si ini tuna sama kepala ayam ya makannya. Nala mana mah bahagia Nala. Soak si kadikeuna. Oh iya we si Luna. Elehan si ieu mah. Si Luna mah ka si Nala. Sok Nala. Pokoknya kalau ngasih makan tangan mesti hati-hati karena mereka kalau makan individu nggak mau berbagi. Jadi kalau sama makanan dia agresif banget tuh. Ya. Nah, kita pisahin dulu ya kalau makan. Nggak bisa kalau makan tuh berbagi, nggak bisa. Nala mana mah kadon sibuk nih ngalikeun si Pidi. Itu nu maneh mah tuh. Nala. Sok-sok dahar, si koing dibikin kasih lunas ya. Mau kerja bang, kerja apa? Kucing apa itu? Kucing serval. Lagi pada makan tuh. Tuh yang jantan juga lagi makan. Nges, Nala disangkana si Asep mau didaharin padahal mah nges. Nala saya tadi dahar koing dibikin saya kasih ya. Kasih Vidi atau kasih Luna. Tutupan apa untuk kolongan? Nah dia makan tuh. Si Luna mah si Nala mah ribeuh kalau makan teh nggak mau berbagi sama orang, sama kucing lain. Tapi giliran dia udah ini makanannya paling telat makannya tuh. Gitu. Oh lihat si itu mah udah mau habis lagi tuh. Si Vidi sama si siapa tuh? Si Valet di sana. Si Luna malah udah habis tuh. Wah hebat si Luna udah habis. Oh ini ada ayam yang jatuh. Kasih si Luna aja. Luna. Sok-sok Nala ada mau dibawa malah kok enggak daharina. Bereng minum mang bisi melagenya. Oke. Ada mana emang minum sorangan. Sebulan. Jadi gini ya friend I. Biaya hidup mereka itu sangat irit. Sangat irit. Sangat irit itu maksudnya sangat irit kalau dibandingkan dengan kucing ras kecil kayak British, Maine Coon, Persia gitu. Itu malah lebih boros. Karena British saya aja sehari makannya mungkin bisa sampai 40 atau 50 ribu lah. Sebulan udah 1,5 juta ya. Nah kalau kucing hutan Afrika ini makannya cukup kita kasih 0,5 kilo kepala ayam. Dibagi 2. Siang dan malam kalau sudah dewasa ya. Tapi kalau lagi kecil kitten usia 2 bulan sampai 1 tahun. Sampai 8 bulan lah. Itu kita kasihnya 1 kilo karena masih masa pertumbuhan. Jadi pagi, siang, dan malam ya dibagi 3. Nah kalau udah dewasa gini cukup 0,5 kilo dibagi 2 siang dan malam. Kalian kan tahu 0,5 kilo kepala ayam itu cuma 6.000 perak. Jadi sebulan 180.000 tuh. Nggak irit gimana. Nah cuman wajib kita kasih binatang hidup seminggu 3 kali. Itu wajib. Karena dia bisa bertahan hidup, terpenuhi gizi dan nutrisinya hanya dari binatang hidup ya. Kalian mau sembelih dulu terus langsung dikasihkan. Atau kalian mau kasihkan binatang hidupnya hidup-hidup ya dilepas. Supaya mereka punya kegiatan berburu. Karena berburu itu adalah salah satu kegiatan yang ningkatin happiness-nya mereka. Jadi bukan cuma kenyang dan dapat nutrisi, tapi happiness-nya juga meningkat. Nah binatang hidupnya biasanya saya kasih burung puyuh atau burung merpati. Asumsinya kalau burung puyuh, 1 ekor itu 5.000 perak lah ya. Kita sekali ngasih itu 3 ekor, berarti 15.000. Kalau seminggu 3 kali, berarti 45.000. Sebulan itu cuman 180.000 juga. Nah jadi kombinasi kepala ayam dan binatang hidup itu cuma 360.000 sebulan. Jadi jauh lebih irit dibanding kucing-kucing ras kecil gitu pernah ya. Jadi jangan pikir mereka makan daging itu akan lebih boros ya. Sebetulnya jauh lebih irit sebetulnya.
Gaya titisan ibu Ratu ngomong Indo anjir edan. Tapi sering atau ngalamin nggak yang mati? Biasanya akibat apa, Mang? Si kucing serval ini mah kucing hutan yang pastinya kuat lah, adaptif. Jadi dia bisa beradaptasi dengan berbagai macam iklim dan lingkungan ya, gitu. Jadi dia bukan kayak kucing ras yang ketika udah dewasa tiba-tiba kena virus bisa mati ya, kena flu bisa mati gitu ya. Nah kalau dia ini hampir jarang pernah flu. Kalau kena virus pun dia lebih bisa bertahan gitu ya dibanding kucing ras. Jadi kalau saya yang mati udah dewasa begini, kalau bukan karena kasus dia jatuh harus dioperasi ya, harus misalkan kayak misalkan yang lukanya parah terus harus dijahit, harus operasi, ya itu mungkin bisa lah ya mengalami kematian karena ngerawat mereka kalau udah terluka sangat sulit. Nah tapi kalau misalkan mereka sudah dewasa gini mati tiba-tiba karena penyakit-penyakit yang flu, batuk gitu ya, nggak pernah sih saya ngalamin. Mereka recovery-nya cepat banget gitu friend. 360.000 satu kucing, iyalah satu kucing. Ya kalian peliharanya jangan banyak-banyak, pelihara satu kucing aja di rumah. Kalau banyak-banyak kucingnya ya berarti berkelipatan aja biaya pengeluarannya. Gitu. Udah pada habis. Makannya tuh, yang itu juga makannya udah pada habis si Karakal. Udah, Luna habis. Makannya. Si Luna udah habis. Si Vidi udah habis makannya. Si Palet juga udah habis. Tang udah adat. Sok nu akur jeung si Luna tah. Nala. Palet udah habis kamu? Udah habis si Palet. Palet kamu kalau sama si Vidi diam jangan keluar. Jangan keluar. Diam. Si Pipi pengen tahu kamu kalau sama si Vidi berantem enggak? Palet sini tah. Vidi ini si Palet, Vidi. Ini si Vidi yang udah mau kawin. Si Vidi si Palet. Vidi, ada tah. Berantem enggak? Tuh udah masih Palet mah bahagia si Vidi mah. Tuh. Tapi kalau masih Luna masih Nala langsung disikat, langsung diserang Tapi nggak tahu ini tuh. Kamu Vidi kalau mau kawin sama si Palet tapi jangan galak sama si Paletnya. Kasihan si Paletnya. Ya. Jadi lapar tuh. Bisa asal dari kecil yang gimana Gitu peren ai. Mas Wildan, terima kasih giftnya. Oh seru juga ya piara, hanya ngurus surat-surat dan hak adopnya yang sangat mahal memang. Itu umur berapa Yang ini 3 tahun lebih. Si Vidi jantan. Si Luna 2 tahunan. Si Nala 2 tahunan betina dua-duanya. Ini si Palet juga 2 tahunan nih. 3 betina ini udah siap kawin sebetulnya ya. Tinggal nunggu momennya pas aja. Karakal yang di sana usianya 4 tahunan rata-rata ya. Ada 3 karakal, 1 jantan 2 betina. Yang betinanya 1 di sana lagi dipisah. Karena biar fokus dulu nih jantan sama betina yang 1 itu supaya kawinnya nggak ngacak ya. Gitu friend ai. So, lepas saya aing yang apa cek mana daek teh kawin yang si Palet, Vidi. Atasi kotoran. Kotoran mah disapu-sapu aja. Kalau di sini mah mereka bisa pup di outdoor. Gampang tinggal disapuin aja. Kalau kencing juga kan nyerap ke tanah ya. Nah, tapi kalau di dalam selalu kita siapkan indoornya itu pasir tuh.
Jadi indoornya selalu bersih, nggak berantakan, nggak ada pup, nggak ada pip, karena selalu di pasir. Nah itu karena apa? Karena biasa kita dari kecil itu menyiapkan mereka pasir. Jadi instingnya mereka kalau pup mau pip akan selalu di pasir ya. Gitu friend eye. Jadi ya mereka baru makan ya, biarin ya. Saya lagi penasaran nih sama si Vidi sama si Palet. Jadi kamu kalau digabung sama si Palet jangan ini ya, jangan nyiksa si Palet. Si Paletnya belum benar-benar siap kawin tuh. Jadi kalau jantan tuh kan otaknya tiap hari pengennya kawin ya. Kalau jantan mah gitulah ya di mana-mana. Nah tapi kalau betina itu harus nunggu dia siap kawin. Jadi birahinya harus matang dulu, harus keluar dulu birahinya. Nah biasanya birahinya itu kalau betina udah matang, dia udah standby di depan jantannya, guling-guling, nungging-nungging gitu. Nah biasanya nanti kalau udah begitu kita gabung tuh langsung kawin. Nah tapi kalau betinanya masih belum matang birahinya, itu kalau kita gabung betinanya bisa terluka karena jantannya maksa untuk kawin gitu friend eye. Bau nggak Kang? Soalnya tanahnya enggak sih. Walaupun kita jarang disemprot juga nggak bau. Jadi kalau kucing itu ya kenapa bau kotorannya, mau kencingnya atau mau pupnya, itu tergantung kita ngasih makan. Coba deh kalian di rumah yang punya kucing ras, mau British, mau Maine Coon, mau apa aja, kalian stop deh makanan keringnya. Kalian kasih makanannya raw food. Jadi daging yang digiling gitu ya. Itu pupnya pasti nggak bakalan terlalu bau. Ya biasa aja gitu, nggak menyengat. Tergantung makanan kalau kotoran mah. Nah tapi ya kita walaupun ini nggak kena hujan kita semprot juga sih. Ya mungkin seminggu 3 kali lah ini disemprot. Ini tuh sebenarnya kita tanemin rumput, cuman karena sering diinjak-injak ya rumputnya akhirnya mati juga. Oke, plan A titisan Ibu Ratu mau OTW deui. Balik deui mun teu kahajanya siap. Kemana tuh Kang? Siap ngidar heula nya. Nuhun ya titisan Ibu Ratu nuhun. Hei, Pidi. Ada siapa nih? Pidi. Gaduh sabaraha jodoh Kang, jalu aya 2, bikang aya 4. Gitu friend. Dah. Mereka biasanya karena hewan nokturnal tuh sebenarnya kalau siang-siang gini mereka harusnya istirahat. Tapi karena mereka udah terbiasa dengan kehidupan manusia atau lingkungan hidup manusia ya, mereka jadi kebawa. Siang-siang mereka aktif, malam malah mereka tidur ya. Harusnya kebalik, mereka tuh aktifnya di malam hari sebetulnya. Tapi karena mereka beradaptasi dengan kebiasaan kita, kalau pagi sampai sore itu kita aktif ya, dan malam kita istirahat, akhirnya si serval makarakal ini juga ngikutin pola hidup kita. Gagah nuhun. Kucingnya nggak mandi di kolam ya? Saya kadang suka semprot sih. Kalau lagi sekalian nyebor ini nih, nyebor rumputan saya semprot. Tapi emang ada rencana saya mau bikin bak sih. Saya tanam baknya di sini nih biar mereka bisa berenang sambil kita tanemin ikan baknya. Karena mereka seru tuh kalau mancing ikan, mereka juga jago. Gitu friend ayah, tapi nantilah ya. Dulu sih awal-awal bikin kandang ini saya mau bikin kolam, cuman ribet lah maintenance-nya Ribet maintenance-nya karena kalau kolamnya nggak kita bikinin filterisasi juga kotor, ribet. Jadi kita kasih nantilah kita beli bak fiber yang biasa buat ikan koi atau biasanya peternak ikan gitu ya. Nanti kita tanam di sini mungkin sekitar 2 meteran lah.
lebar atau panjangnya ya kolamnya. Jadi nanti kucingnya bisa nyebur-nyebur di kolam sambil nangkepin ikan. Gitu friend eye. Manja.